Berapa sih, yuk kita buka-bukaan gitu ya, berapa sih gaji seorang pramugari? Alah, dia tuh nggak bisa kerja, soalnya dia kan orang Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada mbak yang bantuin, jadi biasanya dia yang di-serve sama mbaknya. Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia dan hari ini aku bareng adik aku lagi, Tata. Oke, kalian mungkin udah tahu ya kalau Tata itu profesinya adalah seorang pramugari. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Tata gimana sih pengalaman dia sebagai seorang pramugari. Kerjaan pramugari itu seperti apa dan gaji pramugari itu berapa sih? Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Pertama, apa alasan kamu itu pengen menjadi seorang pramugari? Kenapa gitu kepengen jadi pramugari? Oke, jadi awalnya emang aku nggak kepikiran mau jadi pramugari, tapi aku emang backgroundnya di hospitality. Jadi aku sekolahnya Hotel and Management Tourism. Terus waktu aku lagi kuliah, aku dengar kabar katanya senior aku ada yang masuk sebagai pramugari. Dan dia waktu lulus kuliah gajinya langsung lah, kita pasti langsung kayak semuanya wow, ini gimana sih kok bisa? Beneran? Katanya ya, apa jadi baru fresh graduate kerjaan apa lagi yang seperti itu. Jadi ya mulailah mencari-cari info. Nah, terus ya udah akhirnya masuk ke salah satu maskapai di Singapura. Tunggu, berarti kamu habis tamat kuliah langsung coba apply untuk menjadi pramugari? Oke, dan itu national carrier-nya Singapura ya. Boleh ceritain dikit nggak gimana sih kurang lebih proses-prosesnya gitu pas recruitment atau interview gitu, susah nggak? Oke, jadi kalau misalnya yang detail ntar ada di blognya ya. Oh ya, Ya. kita udah pernah nulis sebenarnya di blog sebelumnya. Jadi kalau untuk syarat atau proses-proses rekrutmennya itu tahapan-tahapannya itu lengkapnya ada di blog. Tapi sekarang kamu bisa jelasin aja lebih singkatnya gitu. Oke, jadi kalau untuk maskapai yang ini yang dari Singapura, untungnya dia ada open recruitment di Jakarta. Jadinya aku langsung datang ke kantornya di Jakarta. Terus tahap pertama adalah ngumpulin dokumen dan formulir. Terus langsung di hari yang sama, ntar diukur tinggi badannya, berat badannya, terus ada kayak short interview gitu. Jadi nama saya ini, hobi saya ini. Dulu misalnya kalau ada kerjaan sebelumnya saya gini-gini. Pokoknya mungkin di bawah 1 menit. Terus menurut aku sih tahap ini cuma untuk dilihat confidence, berarti percaya diri atau enggak nomor 1. Terus fluent, ngomongnya lancar di bahasa Inggris, dan pembawaan diri. Menurut aku yang tahap pertama itu adalah itu. Kemudian kita keluar dipanggil, oh yang masuk ke tahap selanjutnya nomor ini gitu. Terus kita kalau nggak salah kita lunch break. Habis lunch break kita ada tes tertulis bahasa Inggris. Dan tes tertulis bahasa Inggrisnya nggak susah sih karena dia pilihan ganda. Terus kita ada interview lagi dan kali ini lebih kayak one to one. Terus ini yang lebih kayak diajakin ngobrol. Kan kalau sebelumnya kita cuma perkenalan diri, mereka nggak nanya-nanya apa-apa. Cuman kalau yang sekarang kita ngobrol kayak, oh kenapa mau jadi pramugari. Terus kalau aku kemarin tanya hobinya apa, diajakin kayak lebih small talk sih yang tahap ini itu. Jadi itu semuanya di hari pertama. Kemudian kita pulang, ntar dikasih tahu kita masuk ke final interview atau enggak. Nah, final interview itu bisa jaraknya lumayan lama, sekitar 3 bulan, sekitar 2 minggu sampai 3 bulan, karena biasanya semuanya dikumpulin. Kalau misalnya kita masuk, kalau nggak salah sih dikirimin email, terus waktu udah kirim email, kita disuruh datang ke kantornya lagi, tanda tangan kontrak, dan dikasih tahu tanggal berapa kita berangkat ke Singapura. Berarti kurang lebih tahapannya ada berapa? Jadi kurang lebih ada 5 tahapan. tahapan. Berarti pertama dokumen drop, terus habis itu first interview yang perkenalan diri, English test, terus interview yang kedua, baru final interview. Oh, berarti rata-rata semua interview lah ya, nggak ada kayak group discussion. Soalnya kan ada beberapa maskapai yang mereka ada group discussion. Jadi ini nggak ya cuma interview doang. Dan prosesnya kurang lebih berapa lama tadi? 3-6 bulan. Terus setelah diterima udah langsung ke Singapura. Baru kita mulai training 3 bulan. Oke. Baru kita mulai terbang. Balik lagi kalian nggak usah khawatir ya, karena yang semua tadi itu penjelasannya itu udah tertulis di blog aku. Jadi nanti linknya ada di kolom description. Kalian bisa baca ulang lagi syarat dan tahapan-tahapannya gitu. Ada nggak sih tips gitu yang bisa kamu berikan kepada teman-teman gitu biar bisa lolos jadi atau diterima jadi pramugari? Kalau menurut aku yang pertama adalah humble. Jadi jangan kelihatan terlalu sombong, terlalu kayak di atas. Kita ajakin kandidat yang lain ngobrol juga. Terus habis itu yang penting percaya diri, terus maintain eye contact, body language-nya juga jangan kayak aduh malas-malesan gitu. Yang penting harus kelihatan pembawaan dirinya sih menurut aku. Oke. Jadi kalau misalnya yang penting kalau misalnya di depan mereka
ya udah look confident, tapi kalau ntar ya namanya pasti deg-degan ya, tapi jangan sampai kelihatan gitu. Terus suka duka jadi pramugari itu apa? Kalau sukanya pasti yang pertama Bisa adalah bisa traveling jalan-jalan, kali ya. bisa jalan-jalan dan mengenal culture yang nggak cuma culture Indonesia aja, jadi kayak lebih ke expose ke dunia yang di luar, terus bisa belanja di luar karena rata-rata di luar tuh lebih murah dan lebih unik-unik gitu yang nggak bisa didapatkan di Singapura atau di Indonesia. Terus habis itu ya gajinya money bisa lah buat menabung gitu. Oke, kalau dukanya? Kalau dukanya yang pertama pasti jauh dari keluarga, terus masih tinggal sendiri di Singapura, dan jam kerjanya itu suka nggak pasti dan juga lama. Jadi karena misalnya penerbangan 8 jam, kita tuh udah harus di airport 2 jam sebelumnya, 10 jam. Tambah nanti sampai di sana kita mesti clearance airport dan segala macam, pokoknya totalnya sekitar 12 jam. Jadi lumayan capek, dan kadang-kadang misalnya terbangnya dari jam 10 malam sampai pagi. Atau misalnya pagi sampai kayak sore gitu. Jadi dari subuh udah harus siap-siap. Itu sih capeknya. Jadi pernah dapat flight paling lama itu berapa jam? kalau sekarang yang paling lama itu New York. Kalau nggak salah sekitar 18-19 jam penerbangannya. Jadi ditambah dengan yang tadi aku bilang ada reporting dan segala macam, mungkin sekitar 20-21 jam shift gitu. Tapi di tengah-tengah itu bisa Tengah-tengahnya gitu. Tengah-tengahnya istirahat 5 jam. Oke. Di antara semua negara yang pernah kamu datengin nih, mana negara favorit kamu? Kalau aku paling sukanya di Italy karena culture-nya dapet, historical, terus makanannya enak, dan travelingnya gampang, jadi bisa kayak naik bus aja kita udah bisa pindah kota gitu. Terus ya aku paling suka Italy. Sebenarnya bisa ya dalam misalnya pas lagi kerja, lagi terbang, terus memang ada beberapa hari di mana kamu bisa traveling gitu ya. Apa sih sebutannya apa? Layover ya. Jadi kalau layover itu benar-benar kita our own free time. Kalau misalnya kita mau istirahat atau kita misalnya mau pergi keluar kota, ya boleh. Cuman harus yang penting make sure kalau kita baliknya itu udah jangan sampai terlambat gitu. Oh, ada nggak sih kayak cerita-cerita seru ketika kamu lagi kerja jadi pramugari gitu? Contohnya aja misalnya ada tamunya yang rese, atau misalnya di pesawat gitu kan kadang serem gitu ya. Apalagi kalau cuacanya lagi nggak bagus gitu. Pernah nggak sih ada kejadian yang kayak pesawatnya hampir jatuh atau gimana gitu? Nggak pernah sih, cuman yang pertama kali yang tadi kan aku bilang kita ada training dulu nih 3 bulan. Terus pertama kali aku terbang, benar-benar pertama kali aku lagi di toilet, tiba-tiba di luar ada suara gerbuk gitu. Ada yang pingsan. Karena aku pertama kali, jadi kayak aku langsung oh my god gimana nih. Terus ya udah lapor ke yang lebih senior, terus mereka yang handle. Cuman itu kayak benar-benar shock karena benar-benar pertama kali. Terus yang pernah, kalau misalnya kayak ditanyain kan suka banyak kan orang kira oh ntar bisa sama passenger gitu, kayak flirting, atau misalnya sama pilot gitu, dating sama pilot. Ya ada sih beberapa. Cuman kalau aku so far ya pertama kali cuman sekali doang di approach benar-benar sama passenger, dan dia datangnya sama istri dan bayinya. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia datang sama keluarga tapi nge-approach kamu tuh gimana? Jadi kan kayak flirting gitu? Kayak flirting. Jadi kan misalnya karena dia kan punya baby, jadi aku selalu kesana kayak nanya oh butuh bantuan apa gitu kan, jadi kayak selalu check on them. Terus jadi sebelum kita landing dia datang ke belakang, dia bilang kayak oh makasih ya udah take care of us. Terus habis itu nanya ntar waktu udah nyampe udah landing tinggalnya di mana, rencananya mau ngapain, terus minta nomor HP. Oh my god. Padahal anak dan istrinya di depan, anak baby malahan. Terus I'm like oh my god, no thanks gitu ya kan. Terus habis itu yang paling ada senior yang kejam gitu nggak, yang kayak oh ada. Pernah tuh sekali ceritanya? tuh aku yang kayak bener-bener sampai hampir mau nangis, itu 2 kali sih. Cuman yang kedua dia cuma rese. Yang pertama itu menurut aku lumayan abusive karena dia bisa bilang kayak you're so stupid, kayak are you blind, do you not have brain gitu kan. Terus habis itu dia suka targetnya junior. Kalau misalnya yang senior dia udah nggak digangguin, baik malahan. Tapi kalau misalnya kemarin aku tuh masih junior banget, terus dia bilang kayak gini, alah dia tuh nggak bisa kerja soalnya dia kan orang Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada mbak yang bantuin, jadi biasanya dia yang di-serve sama mbaknya. Ya kayak gitu. Oh my god, jahat banget sih. Jahat Kayak banget. gitu bisa lapor nggak sih ke Bisa lapor. Jadi akhirnya kalau kemarin yang
si Mbak itu dia bullyingnya bukan cuma aku doang, jadi kayak ada 3 orang. Terus salah satu dari mereka setelah kita landing dia tulis kayak report gitu, dia mau report ke company, jadi dia minta testimoni dari yang lain gimana sih si Mbak ini waktu flight. Don't take anything personal. Menurut aku sih gitu. Ya udah, kalau untungnya sebagai pramugari kita terbangnya nggak dengan orang yang sama. Jadi yaudah kali ini biarin aja, habis ini kita udah nggak ketemu dia lagi. Udah. Tapi nggak cuma enaknya aja ya jadi pramugari, sebenarnya behind the scene-nya tuh di belakangnya juga banyak kejadian-kejadian yang orang kita senioritas gitu. atau gimana, kita penumpang sih nggak tahu apa-apa, yang penting ya udah pramugari gitu aja gitu. Nah ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Berapa sih, yuk kita buka-bukaan gitu ya, berapa sih gaji seorang pramugari? Dan pramugari kan emang banyak benefitnya ya, jadi bisa nggak sih kamu sebutin benefit jadi pramugari itu apa sih gitu? Oke, kalau mulai dari benefit adalah misalnya medical insurance. Kalau misalnya kita ke dokter, kita cuma bayar $5 doang, sisanya ditanggung sama perusahaan. Kalau misalnya kayak dokter gigi, kita bayar $10 dan bisa misalnya cuma mau buat bersihin gigi gitu kan, atau misalnya mau ngecek doang, itu ditanggung sama company. Dan setelah itu yang pasti adalah salah satunya adalah free traveling. Jadi kita dikasih free tiket sekali setahun kemanapun yang kita terbang, rutenya ini ya, rute pesawatnya gitu. Kemanapun rute pesawat itu terbang. Dan on top of that kita dikasih kayak namanya subload ticket. Jadi kalau misalnya ada seats di pesawat itu, kita bisa datang langsung aja terbang, dan itu biasanya cuma bayar 10% dari harga tiket. Jadinya jauh lebih murah dari 10% dari harga tiket doang. Berarti diskon 90% gitu. diskon 90%. Wow. Ya, jadinya itu hampir unlimited, jadi setiap tahun. Makanya kalau misalnya orang Indonesia biasanya kadang kalau dia cuma libur 2-3 hari dia pulang ke Indonesia karena itu nggak terlalu mahal. Kemudian kita dikasih juga tiket untuk orang tua kalau misalnya kita belum menikah. Kalau kita udah punya menikah, kalau nggak salah buat spouse-nya satu. Cuma kalau di sini kamu nggak dikasih penginapan gitu, nggak termasuk lah ya. Oke. Jadi harus cari penginapan atau apartemen sendiri lah di Singapura ya. Oke, kalau biasanya sih bisa bareng-bareng dengan teman-teman cabin crew yang lain sih. Jadi kayak share satu rumah tapi kamarnya sendiri-sendiri. Oke. Terus gaji? Kalau gaji sebelum pre-pandemic ya, sebelum pandemic itu bisa 4.500 sampai 5.000. Kadang lebih dikit kalau misalnya. Jadi karena kalau dulu kita bisa jual off day. Ini gitu. Ilegal ya, ini illegal by the way. Ini boleh disebut nggak tapi? Boleh disebut, cuman maksudnya bukan namanya jual ya, tapi kalau misalnya kan kamu off, kita butuh off day nih. Jadi kita mau nyuruh orang buat kerjain flightnya kita gitu. Jadi kita kayak kasih dikit lah, karena kita kan ambil off day dia gitu ceritanya. Tuh, jadi bisa dapat nggak banyak ya, ini misalnya kayak bisa dapat mungkin $200-300 gitu ekstra di on top of our gaji. Jadi makanya tadi aku bilang bisa dari 4.500 mungkin sampai 5.500 kalau kita benar-benar off day kita terbang gitu. Dan itu baru kamu mulai jadi pramugari udah range-nya udah sekitar segitu ya? Atau kalau makin senior makin lama itu makin tinggi? Kurang lebih sih, kayak bedanya nggak terlalu jauh, karena di beda awalnya itu kalau nggak salah 2 tahun pertama gaji karena kita kan gajinya dibagi 2 ya, satu adalah jam penerbangan, yang satu adalah allowance. Kalau allowance semuanya sama, even kayak manajer-manajernya semua sama, cuman kalau yang bayaran per jamnya yang paling junior 2 tahun pertama kalau nggak salah $2 lebih murah per jamnya. Tapi kurang lebih ya nggak terlalu banyak sih, paling sebulan bedanya cuma berapa ratus $100 doang gitu. Wow, coba bayangkan kalau kamu dapat 50 juta, 60 juta sebulan mau dipakai buat apa ya? Terus bisa dapat traveling gratis lagi ya. Cuma ya mungkin harus dikurang-kurangin lagi lah ya dengan biaya hidup di Singapura, karena sewa apartemen juga nggak murah lah ya gitu. Tapi at least bisa nabung lah ya so far. Dibandingin kalau kerja di Indonesia ya. Bisa. Terus kalau keluar negeri bisa shopping gitu juga ya. Seru banget. Oke, terima kasih banyak kepada Tata yang sudah sharing tentang pengalaman dia jadi pramugari. Pasti banyak teman-teman yang penasaran gitu. Jadi kamu recommended nggak mereka ini coba jadi pramugari? Sebenarnya seru nggak, asik nggak? Kalau aku sih totally yes, karena menurut aku nggak banyak yang kita bisa bilang oh I really love my job. Nggak banyak pekerjaan yang kamu bisa bilang seperti itu. But I think I really love my job. I enjoy doing it. Dan the perks behind everything
it's really worth it. Yeah, it's amazing. Also it's very good experience because you can bisa traveling juga segala macam ya. Oke, so thank you so much. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa leave comment di bawah, dan sekali lagi semuanya udah pernah ditulis juga di blog. Jadi kalau kamu pengen baca lagi ulang dari syarat-syaratnya dan proses interviewnya itu gimana, kalian bisa langsung aja cek di blog. Oke, so thank you very much. Mudah-mudahan next time kita bisa collab bareng lagi dan bikin video bareng, karena kayaknya sih kalian banyak yang suka deh kalau ada adik aku muncul itu view-nya makin nambah gitu aja ya. So thank you. Mungkin kamu pengen buat ini YouTube channel sendiri? Oh, enggak, kayaknya enggak deh. Jadi kita buat YouTube channelnya bareng aja. Iya. Oke, thank you so much. Okay, bye.